Nah, tapi Mas yang ngikutin itu pernah sakit gak Mas karena kecapean gitu? Pernah gak Mas? Penasaran yang itu gimana? Oh iya. Jadi meja. Tanda tangan di punggung. Kan viral banget. Kayak ada alas. Saya langsung secara refleks saya bungkukkan punggung saya, izin Pak, tanda tangan di sini aja Pak. Yaudah. Nih sebagai anak baru pernah dimarahin presiden nggak sih Mas? Nah, saya sudah nyapin duitnya. Nanti Bapak Ibu belanja, saya bayar. Ya kan? Iya. Nah, saya sempat dihadang-hadang tuh sama pas pampresnya mereka. Pas pampresnya ini Korsel. Korsel, mereka gede-gede tuh. Mas. Biasanya kalau kunjungan kerja tuh saya ngasih sepeda. Saya dapat sepeda. Ini saya dapat sepeda, saya bilang gitu. Jumpa lagi Sobat Ngobrol di channel kita, channel Ngobrol Channel. Nah, kali ini gua ditemenin juga sama host. Co-host ya. Iya. Nah, ini suaranya katanya lagi habis, tapi sekarang nih suaranya Habis serak-serak liburan basah. suaranya ini udah balik. Jadi kayak katanya sih suaranya seksi-seksi gitu kayak di Persib gitu. Serak-serak becek. Serak-serak becek. becek. Oh ya, ini lupa sampai kita kenalkan. Ini yang paling utama, yang paling luar biasa di sini. Kita kedatangan tamu yang tanpa diduga-duga, tanpa kita kira bisa datang langsung di Ngobrol Channel. Ini ada Mas Syarif. Nah, ini kalau misalnya. Halo semuanya. Nah, Mas Syarif ini kalau teman-teman masih ingat, ini pernah viral ajudan Presiden Joko Widodo. Dulu kalau inget Dit, lu inget yang zaman-zaman presiden itu tanda tangan di punggung ajudan itu yang lagi rame-rame. kunjungan kerja. Iya. Itu viral banget kan. Nah, ini orangnya. Nah, ini orangnya luar biasa. Hadir di sini bersama Hadir kita ya. bersama kita. Selamat siang Mas Syarif. Selamat siang, Apa kabar, Mbak Budi, Mas? Mas Haris. Terima kasih udah diundang ke sini. Kita yang terima kasih di sela-sela kesibukan mendampingi Presiden Jokowi yang super sibuk. Mas Syarif mau menyempatkan untuk ngobrol-ngobrol pada Sobat Ngobrol. Oke, gitu aja perkenalannya, jadi tanpa banyak buang-buang waktu, karena kalau gua ngomong ini kan mungkin nilainya masih kurang berharga ya. Nah, kalau Mas Syarif yang ngomong ini langsung Langsung naik. Banyak lah. Langsung naik. Ibarat live tuh langsung love semua isinya. Oke, Mas Syarif bisa diceritakan Mas mungkin kalau misalnya orang ini pada penasaran, pada tanya gitu kan. Sejak kapan sih Mas Syarif jadi mendampingi Bapak Presiden itu? Dan perjalanan ke sana itu seperti apa kok tiba-tiba? Satu-satu nanyanya, kasihan. Oh, siap. Oke, itu dulu. Dari kapan dulu Mas? Dari kapan? Oke. Udah berapa lama? Terus ya. Iya, saya jadi asisten ajudan presiden. Jadi mau saya luruskan dulu Oke. bahwasanya status saya di Bapak RI 1 itu adalah sebagai asisten ajudan presiden. Nah, yang dimana disebutkan ajudan presiden itu adalah para perwira TNI Polri yang berpangkat kolonel atau kombes yang sehari-harinya mendampingi Bapak Presiden. Nah, asisten ajudan presiden ini adalah perwira pertama TNI Polri, ya, berpangkat letnan ataupun inspektur. Nah, saat ini alhamdulillah saya baru naik pangkat berpangkat ajun komisaris polisi yang sehari-harinya mendampingi presiden dan membantu fungsi tugas daripada ajudan presiden. Seperti Saya itu. potong bentar Mas ya. Ini kan Ya. buat yang nggak ngerti kepangkatan dan teman-teman Ya. ya, berarti emang ajudan presiden itu dari TNI atau Polri Mas ya? Betul sekali. Jadi yang berada di lingkungan presiden itu kan salah satunya adalah ajudan. Nah, ada pas pampres, ada setpres, ada setmilpres. Nah, dalam setmilpres itu adalah ajudan ada dalamnya. Nah, bawahnya ajudan itu adalah asisten ajudan. Seperti itu. Nah, saya dari tahun 2016 ya, baru 4 tahun 8 bulan lah kira-kira. 2016 kamu di mana Kak? Iya, 2016 Mas Adi. Saya lagi KKN Baru di lulus ya, Alor. Mas? Oh, baru lulus. Baru lulus Mas. Saya lagi KKN di Alor. Oh, baru Di KKN Mas. Oke. Presiden kita kan super sibuk. Kita Gitu, ngeliatin Mas. aja Jadi capek apalagi ngikutin. hal yang nggak Iya. kita tahu, boleh dong Mas di-share. Jadi bedanya dengan pas pampres, jika pas pampres itu kan
beliau itu menjaga keamanan presiden. Oke. Gitu. Nah, asisten ajudan presiden ataupun keajudanan itu membantu dalam kegiatan Bapak. Nah, kalau kami contoh memakan ada kegiatan upacara, Bapak Presiden pakai baju apa? Nah, kita yang menyiapkan bajunya ini Pak, kita sampaikan ke ibu yang nyiapin bajunya. Lalu besok ke upacaranya rundownnya seperti apa? Nah, kita yang sampaikan ke Bapak. Berarti kegiatan sehari-hari. Kayak sehari-hari bener Mas ya? Ya. Day-to-day ya. Ya, nah itu kalau yang berhubungan dengan kantor. Nah, kalau yang mungkin teman-teman boleh saya share ketika pada saat di rumah, kegiatan Bapak Ibu di rumah, mungkin Bapak perlu makan, Bapak Ibu perlu pesan apalah kasarnya ya namanya kebutuhan seorang. Kayak ini kan selain presiden kan kita lihat dari sisi lain bahwasanya tetap Bapak manusia. Ibu manusia Manusia gitu. biasa. Perlu Bapak Ibu juga GoFood Mas ya. Iya, GoFood juga. Juga Lu promosiin lu, jangan promosi GoFood lu. Nah, ketika pada saat di rumah beliau butuh apa ya kita selainnya menyiapkan seperti itu. Apapun yang beliau butuhkan ya kita siapkan. Nah, ini masuk nyambung, saya penasaran. Itu kan berarti setiap hari. Nah, ini shift kerjanya gimana? Tiba-tiba Mas bisa ngisi di Ngobrol Channel ini lagi libur atau seperti apa tuh Mas? Lagi Covid seperti ini dari bulan Maret ya kalau nggak salah ya. Ada perintah langsung dari Bapak Presiden memerintahkan ke kami ke perangkat bahwasanya pergantian shift dinas itu diperpanjang. Yang tadinya biasanya kita 3 hari dinas, 3 hari standby. 3 hari dinas, 3 hari standby. Nah, ini diperpanjang. Waktu itu Maret itu sempat 2 bulan. 2 bulan dinas, 2 bulan standby. 2 bulan standby ini ya jikalau nanti Bapak membutuhkan ya kita tetap ikut, tetap dipanggil gitu. Nah, baru kemarin juga di bulan Juli ya, mungkin dalam rangka new normal juga ya. Nah, akhirnya dijadikan 1 bulan. 1 bulan. Seperti itu. Jadi, itu bagi berempat Mas ya. Tadi kan kalau nggak salah ada 4 saat ini saya jelaskan ajudan presiden itu terdiri dari 4 darat, laut, darat, polisi. Nah, untuk yang asisten ajudan presiden itu hanya 2. Saya polisi, yang satu lagi dari angkatan darat TNI. Ya. Gilirannya berdua aja Mas. Berdua. Waduh. 11 gitu. Nah, kalau misalkan dulu ketika pada saat 2016 itu masih 4. Masih 4 orang. Tahun pertama yang angkatan udara sekolah. Tahun kedua angkatan laut sekolah. Tahun ketiga satu lagi yang sebelumnya, yang di vlognya Bapak itu sekolah juga. Nah, saya sempat sendiri itu sekitar 5 bulan. Sebulan 5 bulan dampingin. 5 bulan dampingi Bapak. 5 bulan. Nah, akhirnya datanglah tambahan 1 orang lagi sekarang 2. Gitu. Presiden tidur nggak sih Mas? Presiden tidur apa enggak? Dan Mas Arif ini tidur apa enggak? Yang pastinya prinsipnya saya tidur ketika presiden sudah tidur. Ya. Dan saya bangun sebelum Pak Presiden bangun. Itu prinsipnya. Kalau Pak Presiden tidur 4 jam, ya otomatis saya kurang dari 4 jam. Kalau Pak Presiden tidurnya 5 jam, ya otomatis saya kurang. Paling sebentar berapa jam Mas pernah ingat tidur? Kita pernah dulu, saya ingatnya pas keluar negeri. Keluar negeri itu Keluar emang ada negeri. cerita-cerita Gimana tuh Mas? Waktu itu kalau tidak salah ke Turki ya. Jadi ke Turki. Jadi Bapak biasanya yang namanya keluar negeri, siapa sih yang nggak mau lama-lama di luar negeri? Kalau Bapak tidak. Enggak, itu langsung pulang pada kadang-kadang PP. Datang langsung rapat, kalau bisa hari itu pulang ya hari itu pulang. Seperti itu. Jadi kayak go show. PP luar negeri PP. Jadi Bapak pergi ke Turki saat itu, jadi cuma dikasih waktu berapa jam ya?
Nah, ya habis itu langsung rapat. Kalau tidak salah waktu itu konferensi tingkat tinggi OKI ya. Iya. Nah, saat itu perjalanan mungkin sudah lama dari Jakarta ke Turki, ya istirahatnya di pesawat itu. Nah, karena perhitungan Bapak mungkin ya ini feelingnya saya, ya istirahatnya ya nanti ketika sampai di Indonesia. Oh. Gitu. Itu kita seperti itu ya. Yang sampai sekarang saya sangat-sangat salut dengan beliau. Waktu di luar negeri ada pengalaman seru nggak Mas sama Pak Presiden misalnya Ada. selain yang Ada. tadi? Dan itu sempat masuk di medianya Korea juga. Oh. Jadi Presiden Korea Selatan waktu itu ngajak Bapak Presiden ke apa namanya Dungdaemun. Jadi tempat kayak Tanah Abang. Oh iya. Nah, waktu itu kan Pak Presiden ngajak Presiden Korea itu kan ke Tanah Abang ya kalau salah. Sama Habis itu Presiden. dibeliin Iya, batik, ya kan? Iya. Nah, ini Presiden Korea mengajak Ngajak. Presiden Jokowi ke Dungdaemun, tempat pusat lah. perbelanjaan Tanah Abang. Nah, di sana itu Tanah Abangnya Korea Selatan. Iya. iya, di sana itu kan banyak ya baju-baju bagus-bagus semuanya, dan Bapak Ibu belanja saat itu. Belanja. Nah, saya sudah nyiapin duitnya. Kalau nanti Bapak Ibu belanja, saya bayar. Ya kan? Iya. Nah, saya sempat dihadang-hadang tuh sama pas pampresnya mereka. Pas pampresnya ini. Iya. Korsel. Korsel, keluarnya kan gede-gede tuh. Masa Mas Korselan gede-gede Mas? Gede-gede. Bukannya Ya opa-opa Sesama, lah. ya. Dihadang. Saya bilang ya pakai bahasa saya, bahasa Inggris kan. Saya bilang, sorry, itu presiden saya harus melayaninya. Nah, akhirnya benar, ibu sempat nyari saya, dipanggil lah saya. Akhirnya saya bisa masuk ke situ. Udah masuk, mulai saya mau bayar. Pas ketika mau saya bayar, Presiden Korea marah. No. dimarahin Itu ada Presiden videonya Korea. itu. Ada. Ada videonya dan viral. No. Habis itu saya bilang thank you saya bilang sorry I must pay this for my president. No. Saya udah ngeluarin duit. Diterima oleh salesnya kan. Habis itu Presiden Korea datang, diambil tangannya, diambil duitnya, dibuka tangan saya, dibalikin duitnya. Luar biasa. Oh, saya kaget langsung kan. Bapak ketawa-ketawa aja, ibu ketawa juga. Saya soalnya bilang sama, ibu bilang sama saya, Mas dibayar ya. Nah, jadi mau gimana pun juga harus saya Harus bayar. Gimana ceritanya? Nah, akhirnya Pak Presiden sendiri yang buka dompet. Nah, Tanya berapa, beliau yang bayar. Presiden Jokowi. Presiden Korea Presiden Korea. yang bayarin baju-bajunya Pak Jokowi. Siapa lagi yang berantem sama Presiden Korea? Itu Cuma Mas sempat Syarif. viral. Itu masuk ke media sana, lalu dikutip sama Iya, media Media lokal, Indonesia. ya. Aduh, Luar biasa. luar biasa itu sangat luar biasa. Itu membuktikan bahwasanya negara di luar sangat Menghormati Iya, Indonesia. Indonesia. Presiden Jokowi pun sangat Presiden dihormati Jokowi ya. sangat dihormati sekali. Tapi Mas ini kan presiden kan super sibuk. Ya. Bahkan kadang-kadang saya baca komentar-komentar orang, bahkan kita yang tiap hari ngelihat ini presiden tuh kayak nggak ada capeknya gitu. Iya. Atau orang bilang ya wajar lah presiden, mungkin kekuatan Tuhan gitu kan. Nah tapi Mas yang ngikutin itu pernah sakit gak Mas karena kecapean gitu? Pernah gak Mas? Iya Mas, pernah yang benar-benar drop. Atau mungkin terus udah sampai ngajuin cuti gitu misalnya Mas. Cuti sakit. sakit karena kecapean ngikutin kegiatan presiden itu? Kalau sakit, saya jujur pernah saat kunjungan kerja. Tapi sekarang sudah terbiasa. Karena sama seperti yang saya tadi bilang, ya saya membiasakan seperti Bapak juga. Ya namanya kerja ya kita full kerja. Nanti kalau bisa mau istirahat ya pas standby itu. Oh, Ada pas waktu standby. untuk Walaupun istirahat. biasanya standby itu nggak ada kata istirahat, biasanya Iya. masih biasa aja ya. Kita Itu. paham tuh standby itu. Iya.
Berarti memang presiden tidur di atas jam 12 malam terus. Saya langsung secara refleks saya bungkukkan punggung saya, izin Pak, tanda tangan di sini aja Pak.